Know those moments when all your worries hit again and eat your time. Every night crashes down on you like an avalanche, opening up the deepest parts of our thoughts, and all you find is deeper shades of blue. Lose, show your problems out the door and let loose. Ain't no worries on the dance floor. Hai Sobat Daai, hari ini kita lagi ada di Bogor dan tepatnya ada di Kampung Ramah Lingkungan Jabon Lestari. Katanya ya, di tengah-tengah desa kayak gini nih ada bioskop nih. Bioskopnya seperti apa dan kira-kira video apa aja yang ditayangin ya? Jadi ada penasaran ya, coba kita lihat dulu deh. Kita cari-cari mana ya ini bioskopnya ya. Let's go Sobat Daai. Tonight let's remember that the past is in the past and it's our time. Nah ini dia nih lokasinya. Ada sahabat Daai. Pak Ade, halo Pak. Halo. Ini ada bioskop di tengah desa Pak. Iya betul sahabat Daai. Wah, ini menayangkan video apa aja Pak? Oh ya, di sini ada video edukasi tentang pengolahan sampah rumah tangga, yang akan diolah untuk berbagai macam jenis, macam-macam kerajinan tangan, dan kemudian untuk penanaman pohon untuk ketahanan pangan dan lain-lain. Oh, itu semua aktivitas yang dilakukan di sini gitu ya? Ya betul sahabat Daai. Wah, jadi penasaran. Kalau gitu boleh nggak Pak kita diajak keliling Pak di sini Pak? Oh boleh banget. Ayo sahabat Daai, let's go kita keliling. Let's go. Selamat datang sahabat Daai di Kampung Ramah Lingkungan Jabon Lestari. Sahabat Daai, di sini kami memberdayakan masyarakat untuk bergerak mengolah sampah dengan program yang namanya Gemas RT, Gerakan Mengolah Sampah di Rumah Tangga. Nah, masyarakat memilah sampah-sampah yang ada di rumahnya dan kami yang mengolah sambil mengedukasi warga. Nah, sahabat Daai, kita sudah berada di rumah yang pertama kita kunjungin, yaitu rumah Ekobrik. Nah, ini terdiri dari ribuan botol Ekobrik sampah anorganik. Wah, jadi sampah-sampah organik disusun-susun jadi rumah ini Pak? Iya, betul. Wah, keren banget. Jadi pengen masuk nih Pak. Boleh nggak Pak lihat dalamnya? Ayo, silakan. Kita lihat. Let's go. Seperti apa rumah Ekobrik. Sahabat Daai, sekarang kita berkunjung ke tempat ayam kampung kita yang bernama Ayam Kampung Jabon Lestari. Nah, ayam-ayam kampung ini berfungsi untuk mengolah kompos-kompos yang ada di rumah ini. Jadi sisa sampah dapur kita ini tidak dibuang kemana-mana, tapi ada di kandang ayam ini. Oh, sampah organiknya Pak ya? Iya, sampah organik. Jadi selain kita menghasilkan telur, kami pun dapat hasilnya yaitu kompos. Jadi selain bisa menghasilkan telur dan melahirkan ayam baru lagi, dia juga bisa mengompos gitu ya, sampah-sampah organik ya. Dan di sini biasanya sampah-sampah sayuran yang di dapur gitu Pak ya? Sayuran, sisa nasi segala macam campur di sini. Kecuali minyak jelantah segala macam kita pisahkan. Wah, mantap-mantap. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang, bahkan seekor ayam pun bisa mengolah sampah ya Pak ya? Betul, karena berdasarkan hasil penelitian salah satu pengolah sampah selain maggot itu adalah ayam kampung. Keren, coba kita lihat lebih dekat lagi ayamnya sahabat Daai. Selamat datang sahabat Daai di rumah Ekobrik. Rumah Ekobrik ini terdiri dari 3.300 botol Ekobrik. Wah, yang kayak gini nih Pak ya? Ya, betul. Wah, ini dari sampah-sampah non-organik nih Pak, saset? Ya, ini sampah-sampah plastik yang kita kumpulkan, yang kita ambil dari warga. Nah, setiap botol plastik ini terdiri dari 200 gram sampah plastik. Jadi dia sampai sekuat ini ya Pak ya? Ya. Dan berarti ini sudah banyak banget sampah berarti Pak ya? Ya, ini hampir 700 kilo yang kita sudah kumpulkan. Sampah kalau dibuang sebanyak ini ternyata dia bisa dibangun rumah ya Pak ya? Betul. Wah, keren-keren. Dan ini kuat ya Pak ya? Kokoh ya? Iya. Ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Oh, oke, ini bisa kepikiran bikin rumah dari Ekobrik nih, gimana ceritanya Pak? Ya, karena kita lihat sampah plastik ini kan sampah yang sulit didaur ulang. Bahkan bisa puluhan atau ratusan tahun. Nah, kami berpikir kemudian
melihat banyak orang juga mengumpulkan ekobrik, kemudian ekobrik ini mau dijadikan apa? Banyak yang hanya dijadikan sekedar tulisan atau dijadikan sebagai gapura. Nah, kami berinisiatif untuk membangun sebuah rumah buat kegiatan seperti itu. Dan jadilah rumah ekobrik ini. Wah, pertama kali ini saya melihat ya ekobrik disusun seluas ini menjadi rumah nih. Jadi selain ini rumah ekobrik ini juga sebagai pondasinya, juga sebagai atasnya. Ini bukan cuma sekedar edukasi rumah ekobrik, tapi di atas pun ada tempat ruang meeting untuk mengedukasi tentang sampah itu sendiri. Dan ini kan untuk sampah yang non-organik ya Pak ya? Ya, betul. Nanti kalau selain dijadikan ekobrik, dijadikan apa tuh Pak kalau yang non-organik? Nah, nanti kita bisa menuju ke rumah. Satu lagi ada tempat kami yang namanya butik daur ulang. Wah, keren. Kalau gitu boleh nggak kita tengok ke sana nih Pak? Oke, nanti setelah dari sini kita menuju ke butik daur ulang. Oke, let's go Pak. Oke. We're dancing on moonlight cosmic. All I wanna do, your loving is so hypnotic. Sahabat Daai, kami mengolah berbagai macam jenis sampah. Terdiri dari 5 jenis sampah, yaitu 1 organik, anorganik, kemudian B3, kemudian ada sampah kertas dan yang terakhir adalah residu. Nah, di salah satu ini adalah kegiatan mengolah sampah organik, yaitu dari kulit buah-buahan. Nah, di sini kami jadikan ini menjadi ekoenzim. Oh, jadi ini sisa-sisa dari kulit buah nih Pak? Ya, terdiri dari kulit-kulit buah dan sayuran. Oh, oke. Dan ini diapain Pak prosesnya Pak? Ini kami fermentasi selama 3 bulan. Nah, ini yang baru saja kami laksanakan seminggu kemarin. Nah, ini yang sudah panen. Oh, Ini yang berumur 3 bulan. jadi tuh dia diendapin aja gitu sampah-sampahnya di dalam ini galon ini. Ya, nah, jadi sampah-sampah ini kami pakai formula 1310, yaitu sampah organiknya, yaitu kulit-kulit buahnya kita bikin dari 300 gram, 100 gramnya gula merah, dan kemudian sisanya itu air. Oh, oke. Dan jadilah itu Pak ya? Ya, ini kita fermentasi selama 3 bulan. Oh, oke. Dan ini juga sudah bisa dibuat ke tanaman nih Pak ekoenzimnya? Ya, ekoenzim ini menjadi produk awal. Oke. Setelah ini nanti akan ada produk-produk lanjutan, yaitu akan kita jadikan menjadi sabun cair, kemudian menjadi sabun padat. Oh, Sekaligus juga ini bisa menjadi pupuk dan segala macamnya. jadi awalnya seperti ini dulu Ya. ya Pak ya? Kalau yang di sebelahnya tuh lagi ngapain tuh Pak? Oh ya, ini adalah pelatihan yang berikutnya, yaitu pengolahan sampah dari kardus. Ah, bikin apa itu? Ini macam-macam jenisnya. Ini ada yang menjadi rumah-rumahan, kemudian menjadi tempat pensil, kemudian ada yang tempat tisu, kemudian ada berbagai macam jenis olahan dari kardus. Nanti bisa dilihat di etalase butik daur ulang jenis-jenisnya. Oh, oke. Jadi ini dari kardus-kardus bekas apa tuh biasanya tuh Pak? Ini biasanya kardus-kardus bekas yang ada di lingkungan, biasanya orang-orang belanja atau segala macamnya, atau apapun itu, pokoknya kardus bekas, tidak ada yang beli. Oh, ini caranya gimana Pak pertamanya tuh Pak? Ini biasanya kita tentukan desainnya dulu, kita mau bikin seperti apa, dan kemudian baru kita olah, kita pilah, kemudian kita potong-potong, dan kemudian kita bentuk ini. Seperti ini. Oh, Nah, ini dikerjakan oleh adik-adik kita nih yang usianya di bawah 24 tahun semuanya. wah masih muda-muda sekali Ya, nih ya. betul. Wah, kreatif sekali ya. Jadi ini sahabat Daai di rumah kalau punya sampah-sampah paketnya numpuk ya, siapa tahu ini bisa berguna kayak gini ya Pak ya. Betul. Wah, mantap. Coba kita bantuin kali ya sahabat Daai ya. Yuk, sahabat Boleh, Daai, boleh, yuk. boleh. Halo sahabat Daai, sekarang kita berada di salah satu tempat pengolahan sampah non-organik, yaitu limbah plastik. Ini dinamakan butik daur ulang. Ah, di sini ngolah apa itu Pak? Oh banyak, di sini ada berbagai macam jenis pengolahan, dari botol plastik, kemudian
plastik-plastik bekas minyak, kemudian kresek segala macamnya ada di sini. Sampah-sampah saset gitu ya? Iya, betul. Oke, dan yang mengerjakan ini teman-teman dari komunitas atau warga? Ya, ini warga dan komunitas. Jadi komunitas Gemas RT bersama warga. Wah, mantap-mantap. Ini lagi mau bikin apa itu, Pak? Nah, ini salah satunya mereka sedang memilah sampah-sampah plastiknya. Rencana kita akan buat salah satu gaun yang akan kita lombakan nanti. Oh, oke. Prosesnya bagaimana sih, Pak? Dari pengumpulan warga, terus itu diapain tuh tahap selanjutnya? Apakah Ya, dibersihkan? biasanya proses pengumpulannya dari warga, kemudian dikumpulkan ke kami biasanya, kemudian kita bersihkan, dibersihkan, kemudian setelah proses pembersihan, pengeringan, nah baru proses berikutnya adalah pemotongan. Wah, mantap-mantap. Jadi dari pilihan sampah warga itu di sinilah tempat pengolahannya, bahkan jadi gaun katanya, Pak. Iya, betul. Wah, kalau dari sini tuh selanjutnya apa, Pak? Apakah dijahit nih? Ya, sini prosesnya ada penjahitan, nanti bisa dilihat di dalam nanti. Wah, boleh deh. Kalau gitu boleh nggak kita lihat proses penjahitannya nih, Pak Ade? Oke, sahabat Daai, let's go. Let's go! Sahabat Daai, ini kita masuk kepada proses produksi. Jadi ini di sini kita akan jahit satu persatu. Kita akan susun sesuai dengan contohnya. Oke, jadi dari tadi yang kita sudah melihat proses pembersihan, pemotongan, sekarang ini penjahitan ya, Pak ya? Betul. Oh, ini jahitnya tuh pakai pola lagi atau gimana tuh desainnya itu? Ya, sudah ada polanya. Jadi sesuai dengan ukurannya kita mau buat seperti apa. Nah, kalau yang ini lagi mau dibikin apa itu, baju juga, Pak? Ini rencana mau bikin apa, Kak? Mau dibikin tas. Oh, dibikin tas. Wah, jadi bisa berbagai macam ya, jadi kayak kain ya, pengganti kain ya. Ya, betul. Berarti kalau sekali ngejahit untuk bikin tas yang mudah gitu, yang simple, itu butuh pengerjaan berapa lama itu? 30 menit cukup. Wah, mantap-mantap. Jadi kalau udah kreatif dan udah terbiasa, cepet ya. Iya, betul, Kakak. Wah, mantap sekali, luar biasa. Boleh nggak nih kita ngeliat nih hasil produk-produknya nih? Ayo, Kakak bisa ngeliat di galeri Butik Daur Ulang. Oke deh kalau gitu, let's go, Pak. Let's go. Ya, sahabat Daai, nah, inilah adalah produk-produk olahan yang sudah jadi. Tadi sekitar 35 jenis produk-produk olahan yang sudah dibuat oleh Butik Daur Ulang. Ini terdiri ada tas kecil, kemudian tas belanja, kemudian macam-macam. Ini termasuk tas laptop dan tas handphone. Wah, ini dari saset kemasan Ya. minuman, bahkan makanan anabul ya, Pak ya? Betul. Makanan anabul, makanan kucing, makanan segala macam ini. Dan sampai kotak susu jadi top itu. Betul. Keren. Wah, ini jadi tas-tas ya. Ya. Wah, mantap. Dan selanjutnya ada apa lagi nih, Pak? Ini banyak. Ini juga bisa menjadi gantungan kunci. Ini semuanya dari sampah-sampah plastik. Lucu banget kecil-kecil kayak gitu. Dan kemudian ini ada dari tutup botol yang kita cetak. Kita gabungkan menjadi gantungan kunci untuk souvenir. Oke. Dan kalau ngomongin soal tutup botol, di belakang itu ada tas dari tutup botol, Pak. Iya, betul nih. Tas tutup botol. Buat ibu-ibu belanja nih. Wah, kreatif Nih. banget ini. Nah, Wah, ini tas dari tutup botol ya. betul. Tas dari tutup botol. Cantik sekali tuh sahabat Daai kalau kita kreatif ya. Ada aja ya caranya mengubah sampah nih tutup botol bisa menjadi tas cantik kayak gitu. Buat nyimpen uang belanjaan, Dompet tuh. dompet, kemudian tas pensil, segala macam bolpen bisa, kemudian dompet kecil. Nah, ini kemasan-kemasan yang sudah kita buat. Ini salah satu juga produk olahan, tapi ini dari jenis daur ulang kardus. Oh, yang tadi kita ada lihat proses pembuatannya ya. Betul. Ini ada daur ulang minyak jelantah, kemudian ada daur ulang kertas. Oh, jadi apa tuh, Pak? Nah, ini daur ulang kertasnya. Jadi kalau kita belum bisa beli Harley, minimal kita punya miniatur Harley. Keren banget nih Harley dari kertas bekas ya. Iya, betul. Wah, itu kok bisa Pak dibikin kayak gitu bentukan Iya, modelnya? disusun satu persatu, dan kemudian juga ada beberapa contoh di bawah ini. Itu semuanya yang bikin warga segini, Pak. Iya,
Jadi memang kita bergerak bareng-bareng. Nah, ini buat mainan-mainan anak kecil, boneka-bonekaan dari Oh, iya. botol plastik. Ini berarti juga pemberdayaan untuk warga setempat ya Pak ya? di Iya, sini pemberdayaan. Jadi tidak bisa kita menyelesaikan masalah itu individu. Ini harus bareng-bareng bersama. Keren. Dan di sini berarti sekreatifnya warga-warga aja mau diubah jadi apa gitu ya? Betul. Nah, ini termasuk dari bercak. Jadi ada bahan-bahan baju atau apa celana bekas, maka kita rubah menjadi sesuatu yang punya nilai lebih. Oke, tapi ngomong-ngomong soal baju nih ya, tadi katanya bisa dibikin jadi baju juga ya? Iya, betul. Oh, iya. Nah, kalau gitu kita lihat aja langsung kali ya Pak ya? Oke. Let's Ayo, go, Pak. Let's go. Sahabat Dai, ini adalah hasil kerajinan yang kita kerjakan dari sampah-sampah plastik menjadi gaun-gaun yang sering kita ikut lombakan. Wah, yang ini juga dari apa itu Pak? Ini, Gaun itu? Ini dari tutup botol, dari botol-botol, ya. Oh. Ini bisa menghabiskan hampir 50 sampai dengan 100 botol. Jadi dari botol bisa dibikin jadi gaun ya? Iya, bisa. Oh, dari botol, dari kertas, dan dari plastik saset bisa Iya, jadi gaun. termasuk kresek. Wah, jadi penasaran tuh. Itu kalau udah dipakai tuh udah dibuat fashion show katanya ya Pak ya? Iya, betul. Udah dibikin jadi lomba-lomba juga Pak? Iya, betul. Kita ikut lomba. Oh, mantap. Emang kalau di sini Pak ya, udah pernah dapat penghargaan apa aja sih Pak? Yang kita sering ikut lomba, ya minimal juara 1, 2, 3 kita pernah merasakan. Ah, sudah mendapatkan penghargaan juga Iya, ya? betul. Mantap. Karena ini sih sebuah kreativitas ya, mengubah sampah warga satu RT ini menjadi barang-barang yang kreatif dan bermanfaat ya. Iya, benar. Dan selain itu juga memberdayakan para warga di sini Pak Betul. ya. Wah, mantap luar biasa. Tapi kita udah diajak jalan-jalan buat melihat pengolahan sampahnya. Cuma sepanjang jalan tadi saya lihat hijau-hijau Pak. Kayaknya penuh dengan tanaman nih Pak. Iya, betul. Jadi dari pengolahan sampah tadi muncul pupuk organik, ada pupuk kompos, kemudian pupuk cair. Nah, kemudian pupuk organik dan cair tadi kita gunakan untuk apa? Untuk program penghijauan. Jadi penghijauannya ada buat taman, buat kebun, kemudian juga ada ketahanan pangan yang kita buat. Wah, mantap. Kalau gitu boleh nih kita bantu-bantu buat kasih pupuknya nih Pak ya ke tanaman di sini. Siap. Let's go. Let's go, sahabat Dai. Body like a smoothie, like something from a movie. Make me feel some type of way. Eyes go kinda flirty, hands are pretty sturdy. Baby, I could dive into you any day, give me more. Halo sahabat Dai, akhirnya kita sampai di tujuan terakhir kita di Kampung Ramah Lingkungan Jabon Lestari, yaitu Saung Kampung Sawah. Wah, di sini ada apa aja Pak di Nah, saung-saung? di saung ini ada banyak kegiatan yang kita lakukan setiap minggunya, yaitu pelatihan pengenalan sampah, dan kemudian juga di sini sering diadakan fashion show, butik daur ulang. Nah, ini terdiri dari saung-saung ramai dan kemudian juga menjadi sebuah edukasi cara memelihara ikan. Oh, oke. Tuh. Boleh nggak kita diajak masuk nih Pak? Oh, boleh, sangat boleh sahabat Dai. Oke deh kalau gitu coba kita masuk Pak. Oke, ayo mari sahabat Dai. Can't stop this locomotion, craving all the flavor of your wavy ocean. Oke sahabat Dai TV, di sini ada saung-saung. Nah, kegiatan ini dikelola oleh anak-anak dari yayasan. Jadi ini dari sekolah relawan. Kemudian dari hasil ini semuanya buat kegiatan sosial. Wah, mantap sekali Pak. Jadi di sini nggak cuma tempat edukasi tapi juga ada restoran dan hasilnya pun itu untuk kebutuhan pengelolaan juga ya. Iya betul. Jadi kegiatannya buat lingkungan semuanya. Mantap. Dan di sini juga banyak ikan-ikan, terus ada angsa ya Pak ya? Ya betul. Asri sekali nih. Jadi ini juga ada edukasi tentang buah-buahan segala macamnya. Di sini ada, kemudian juga ada mini zoo kecil di sampingnya. Jadi anak-anak yang bermain di sini bisa mengenal juga hewan-hewan yang ada di sini. Ah,
Oke. Di sini ada ikan apa aja nih Pak? Ikan di sini ada mujair nila, kemudian ada ikan patin, kemudian ada ikan gurame, kemudian juga ada ikan bawal, kemudian juga ada lele, dan kemudian ada predator kita, gabus. Oh, gitu. oke. Wah, jadi di sini banyak ikan-ikan, angsa, banyak kehidupan ya Pak ya, Betul. yang dirawat. Nah, kalau boleh tahu nih Pak ya, KRL Jabon Lestari ini tuh udah berdiri sejak kapan sih Pak? Kalau KRL Jabon Lestarinya baru dibentuk di 2025 di bulan Desember. Tapi kegiatan ini sudah kami lakukan semenjak tahun 2023. Jadi kegiatan ini kami bangun, kami mengedukasi warga bahwasanya sampah-sampah itu bisa berdampak atau bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi memang dulu tempat ini seperti apa tuh Pak sebelum Dulu dibangun ini sawah, ya sawah, dan kemudian lahan ini cuma 1 meter jadi jarang dilewati oleh orang. Nah kemudian kami izin segala macamnya, kemudian kami buat seperti ini, dan kemudian ini membawa dampak perubahan. Hampir ribuan orang yang hadir setiap bulannya untuk datang ke sini. Jadi apa saja tuh Pak kalau boleh dijabarkan perubahan-perubahannya nih Pak? Ya satu, tentunya namanya kampung ramah lingkungan berarti bersih. Kemudian orang jadi mau lewat ke sini nyaman, kemudian hijau, kemudian juga banyak edukasi-edukasi yang bermanfaat di masyarakat, terutama tentang sampah. Oke. Bahkan jadinya warga bisa memilah sampah dan mengolah sampahnya sendiri ya Pak ya? Iya betul. Wah, mantap-mantap. Tapi kenapa sih Pak Ade ini tergerak Pak? Pengen membuat lingkungannya menjadi lebih lestari nih? Ya, jadi keinginan itu berasal dari diri, ya dari keluarga, bahwasanya semua permasalahan ini, kita ini secara sadar ini adalah penghasil sampah. Jadi sampahku itu mau diserahkan kepadamu atau sampahku menjadi masalahku. Akhirnya kami dengan keluarga berinisiatif untuk mengolah sampah. Artinya dari sampahku ini menjadi masalahku, kita selesaikan di rumah. Nah kemudian ini menjadi sebuah gerakan, yaitu gerakan yang dinamakan Gemas RT, Gerakan Mengolah Sampah di Rumah Tangga. Nah ini yang kita sebarkan supaya bisa berdampak lebih luas, bukan hanya di satu tempat, tapi banyak tempat yang lainnya. Luar biasa sekali ya, dan salah satu dampak yang bisa kita rasakan ya ini ya, tadi udah diajak keliling-keliling, dan sekarang nih di poin terakhir kita di saung yang sangat asri ini ya Pak ya. Iya betul. Wah adem banget nih kalau buat ngopi-ngopi cantik di sini ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya Pak Ade, tapi terakhir nih Pak, apa Pak harapannya nih, kata-kata hari ini nih? Ya, kata-kata hari ini, sampahku adalah masalahku. Itu yang harus kita selesaikan dari rumah tangga kita semuanya. Semoga dengan tayangan yang dilakukan oleh DAI TV ini kemudian berdampak dan kemudian membawa perubahan. Dan sekali lagi, ayo datang ke Kampung Ramah Lingkungan Jabon Lestari. Oke, terima kasih banyak Pak Ade atas waktunya. Sangat menginspirasi sekali nih kita diajak keliling-keliling hari ini. Sukses terus Pak untuk KRL Jabon Lestari. Dadah. Sama-sama, sukses buat DAI TV.